Mula pertama saya menyapa kita semua. Selamat malam, Shalom Alem. Ya, puji Tuhan, seberapa kita yang tetap setia. Saya percaya dan saya meyakinkan saudara bahwa mata Tuhan tertuju kepada kita. Karena ada kontras antara kehidupan kita secara jasmani di dunia ini. Kalau kehidupan manusia di dunia ini semakin hari semakin dewasa, itu semakin hari semakin mandiri dan terpisah dari orang tuanya. Semakin hari semakin lepas dari ketergantungan kepada orang tua. Tetapi dalam perjalanan rohani kita, perjalanan kita adalah perjalanan dari tempat jauh dan semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Semakin hari semakin melekat kepada Tuhan, semakin hari semakin tergantung kepada Tuhan. Ini perjalanan kita, karena kita adalah manusia yang sempat jatuh, yang sempat jauh dari Tuhan, dan Tuhan kembali memanggil, Tuhan kembali mencari, sehingga perjalanan kita secara rohani adalah perjalanan semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Bahkan pada saatnya kita bertemu dengan Tuhan dan bersama dengan Tuhan selamanya. Perlu kerendahan hati untuk menghayati perjalanan iman ini. Perlu kerendahan hati untuk duduk mendengarkan firman Tuhan, untuk berserah kepada Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Perlu waktu untuk mengenal Tuhan dengan benar, karena kita harus mengenal siapa yang kita sembah. Bukan seperti orang-orang di luar sana menyembah yang tidak dikenal, tetapi kita menyembah Allah yang kita kenal, menyembah dari jarak yang sangat dekat. Ini yang menjadi penghayatan kita Bapak Ibu, sehingga kita tidak akan pernah merasa sudah selesai, tidak akan pernah merasa sudah terlalu pintar, ya, terlalu dekat dengan Tuhan. Tetapi sesungguhnya ketika kita sungguh-sungguh jujur, maka selama hidup ini itu adalah usaha dan perjuangan sepanjang hidup. Ya, tidak ada orang yang sudah terlalu kudus, tidak ada orang yang sudah terlalu benar, sudah terlalu setia, sudah terlalu baik sehingga tidak membutuhkan Tuhan lagi. Ya, ini yang harus selalu kita ingat. Dan orang yang benar-benar menghayati imannya pasti adalah orang-orang yang sungguh-sungguh rendah hati. Rendah hati. Pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan studi kita. Saya berikan judul judgment atau penghakiman. Roma pasal yang ke-14, maafkan itu salah catat ya. Sekarang kita masuk pasal 14. Ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Roma pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Kita baca secara responsoria. Saya mengawali, Bapak Ibu Saudara melanjutkan nanti. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa memperdebatkan pendapatnya. Jika seorang yakin bahwa tidak memakan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Siapa yang kau menghakimi hamba orang lain, entah yang berdiri, entah yang jatuh, itu urusan Tuhannya sendiri. Namun dia tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari tertentu lebih penting daripada hari yang lain,
Tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan saya makan yang dia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan saya tidak makan yang melakukannya untuk Tuhan, dan dia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab kita hidup dan hidup untuk Tuhan, dan kita mati untuk Tuhan. Dan baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi engkau mengapa engkau menghakimi saudaramu atau mengatakan kami saudaramu, sebab kita semua anak dan kakak dari Allah. Sebab ada tertulis, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikian setiap orang di antara kita mengambil bertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Ya, kita akan merenungkan ayat-ayat ini. Paulus sekarang berbicara tentang bagaimana di dalam kekristenan sendiri ada perbedaan-perbedaan pemahaman. Ada perbedaan-perbedaan pendapat tentang berbagai isu atau berbagai hal. Ya, tentang makanan, tentang hari, dan tentang hal-hal yang lain. Ketika Paulus menemukan hal ini, dia memberikan sebuah nasihat yang sangat baik. Ya, karena kita tidak mungkin sama. Laki-laki perempuan berbeda. Keluarga satu dengan keluarga lain berbeda. Marganya berbeda. Latar belakangnya berbeda. Pendidikannya berbeda, pengalamannya berbeda. Laki-laki dengan laki-laki pun pasti berbeda. Antara orang tua dengan orang tua pun pasti berbeda. Jadi tidak mungkin dalam satu kumpulan atau dalam satu jemaat itu kita mengharapkan persamaan. Tapi kita akan melihat nanti bagaimana menyikapi perbedaan. Ya. Pertama, pada ayat yang pertama tadi, saya langsung memberikan poin. Terimalah seseorang karena imannya. Ya. Di dalam komunitas gereja atau jemaat, itu tentu sudah menjadi sebuah komunitas karena iman. Kita berkumpul di tempat ini, tergembala di tempat ini, tentu sudah pasti karena iman. Maka ini yang seharusnya menjadi dasar kita untuk menerima satu dengan yang lain. Ini yang paling utama. Iman kita dan iman saudara kita. Bahkan di sini Paulus meminta supaya kita juga menerima orang-orang yang lemah imannya. Tetapi Paulus meminta juga supaya kita tidak berdebat mengenai pendapatnya. Paulus meminta supaya kita tidak saling menyanggah, saling adu argumentasi secara tajam. Orang yang tidak yakin akan apa yang dipercayainya juga harus diterima dengan baik di antara komunitas ini, di antara saudara-saudara. Ya. Kita tidak perlu dan tidak diperkenankan untuk bertengkar dengan dia mengenai pendirian-pendiriannya. Ada orang-orang tertentu yang punya pendirian yang begitu kokoh untuk hal-hal yang sebenarnya sangat sepele ya, sangat sederhana. Ya, dan seringkali kita terpancing untuk langsung mau menghajar dia. Ya. Di sini kita dinasihati oleh Paulus. Mari kita kembali mengingat bahwa semua kita di sini adalah satu iman,
dan kita menerima seseorang itu karena imannya. Amin Bapak Ibu. Iya. Sehingga tidak ada fraksi-fraksi atau tidak ada friksi dalam jemaat. Seringkali perbedaan-perbedaan itu ketika tidak bisa dirangkul menimbulkan perpecahan. Karena semakin dipertajam sehingga ada blok-blok dalam gereja. Ini karena kita masih jumlahnya seperti ini, belum ada blok-blok, tapi dalam gereja-gereja besar ya, saya melihat itu ada blok-blok, ada fraksi-fraksi. Sudah sama dengan partai-partai itu. Satu partai saja ya. Itu pun dalam satu partai itu sudah ada perbedaan-perbedaan. Saya dari daerah ini, saya dari golongan ini, begitu ya. Demikian juga di gereja. Nah, ini yang dihindarkan atau dicoba diantisipasi oleh Rasul Paulus. Ingat apa yang menyatukan kita, yaitu iman. Iman itu yang membuat kita duduk bersama, beribadah bersama, dan melayani Tuhan bersama-sama di tempat ini. Ya. Itu yang paling pokok, iman itu. Kita harus menerima perbedaan-perbedaan itu, tidak perlu membuang waktu untuk berdebat dengan mereka. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa memperselisihkan apa yang menjadi opini-opini atau pemikiran-pemikirannya. Tanpa menghakimi hal-hal yang boleh diperdebatkan tadi. Secara harfiah Bapak Ibu, saya selidiki ayat ini. Lemah dalam iman di sini menunjuk kepada pola pikir yang legalistis, ya, pola pikir yang begitu ketat dalam hal aturan-aturan, dalam hal hukum, ya, legalis. Orang yang sangat ketat, ya, mempertahankan apa yang dia anggap benar. Tetapi kita perhatikan juga, seringkali orang yang tampak sangat ketat atau sangat tegas, tapi sebenarnya dia lemah. Orang yang tampaknya keras, seringkali sebenarnya dia sangat rapuh. Ya. Orang yang tampak begitu menggebu-gebu, seringkali justru dialah yang sebenarnya lemah. Menggebu-gebu, ya. Begitu hangat pertama-tama. Ternyata berikutnya, beberapa hari kemudian, beberapa waktu kemudian, amblas. Ini juga kita lihat terbukti bahkan dari manusia pertama, ya. Pada penampilan pertama, Hawa tampaknya sangat ketat soal larangan Tuhan. Ketika Tuhan melarang supaya mereka tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat yang ada di tengah-tengah Taman Eden itu, Hawa tidak sampai di sana, Bapak Ibu. Bahkan Hawa menambahkan jangan meraba. Coba Desi ya, coba kita lihat ya. Ini dari manusia pertama pun sudah nampak ya. Kejadian pasal 3 ayat 3. Tuhan hanya melarang A, dia menambahkan bagian yang lain, bagian B ya. Begitu ketat. Coba. Tetapi tentang buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun sentuh, nanti kamu mati. Iya, sebenarnya Tuhan hanya katakan jangan kamu makan. Tetapi Hawa menambahkan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Jadi dia menambahkan kata raba. Ya. Dalam bahasa saya, ketika dia digoda oleh ular, dalam bahasa saya, oh jangankan makan, raba pun tidak boleh, gitu ya. Begitu kuat, nampaknya kuat dengan firman Tuhan, nampaknya ketat dengan firman Tuhan. Tetapi kita tahu apa yang terjadi. Si Hawa pun tetap juga memakan, ya. Pada akhirnya dia tetap memakan buah itu, buah yang dilarang oleh Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus mengingatkan, ya, dalam Perjanjian Baru, dalam suratan Korintus, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia
jangan jatuh. Ya. Ada orang yang berpikir, saya sudah teguh, saya sudah kuat. Paulus katakan hati-hati supaya dia jangan jatuh. Banyak hal-hal seperti ini yang kita temukan Bapak Ibu dalam komunitas rohani juga. Begitu ngotot, begitu kuat pada penampilan pertama, tetapi tidak lama kemudian jatuh, rontok. Ya. Itu legalis. Itu berarti lemah iman. Lemah iman. Tetapi Paulus mengatakan di sini, kita juga harus menerima orang-orang semacam ini. Kita harus menerima orang ini karena imannya, walaupun imannya lemah. Walaupun nanti kemudian mungkin dia jatuh. Kita tetap harus mencari hikmat Tuhan, mencari cara untuk kembali mengangkat dia. Kemudian berikutnya, ayat yang kedua. Ya, ayat yang kedua. Saya berikan poin di sana. Perbedaan merupakan sebuah keniscayaan. Keniscayaan berarti sebuah ketentuan, ketetapan yang tidak mungkin dinafikan, ya, tidak mungkin disangkal. Artinya itu sudah pasti, ya. Berbeda itu sudah pasti. Dalam hal ini nanti Paulus membicarakan tentang makanan. Ada orang Kristen yang memakan segala jenis makanan, yang meminum segala jenis minuman. Tetapi ada juga sebaliknya orang Kristen yang hanya makan sayur-sayuran. Ya. Ada Bapak Ibu. Semacam diet. Tetapi yang menjadi isu di sini, diet yang dirujuk dalam ayat ini adalah untuk maksud keagamaan, bukan dalam konteks kesehatan. Ya. Ini menjadi perkara di sini. Dihubungkan dengan keagamaan, dihubungkan dengan firman Tuhan. Ini kemungkinan dilatar belakangi oleh dua hal, ya. Pertama, hukum makanan Yahudi. Kalau saudara nanti ada waktu baca dalam Imamat pasal 11, itu ada yang najis, ada yang halal di sana, ya. Ada yang haram, ada yang najis, ada yang boleh. Kemudian yang kedua, ini soal daging yang dipersembahkan kepada berhala. Kalau yang ini coba kita lihat, kita baca ini, silakan diisi. 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 10. Ya, supaya kita lihat ya. Demikian firman Tuhan. Sekarang tentang daging yang dipersembahkan kepada berhala. Iya. Kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada orang yang menyangka bahwa ia mempunyai suatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Namun, orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging yang dipersembahkan kepada berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada ilah selain Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut ilah baik di surga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak ilah dan banyak Tuhan yang demikian. Bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, yang dari Dia berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang karena Dia segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi tidak semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Iya, tidak semua orang punya pengetahuan itu. Terus? Ada orang yang masih terus terikat pada berhala-berhala. Iya. Makan daging itu sebagai daging yang dipersembahkan kepada berhala. Iya. Oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Iya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Ya, terus? Namun jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Ya. Sebab apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala,
bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu terdorong untuk makan daging yang dipersembahkan kepada berhala? Iya, ini saudara. Jadi ini soal daging ya. Pada konteks ini, hampir setiap daging yang di pasar itu sudah dipersembahkan kepada berhala. Ya. Satu golongan Kristen merasa, oh karena ini sudah dipersembahkan kepada berhala, ya tidak perlu makan, tidak usah makan lagi. Tetapi satu golongan lagi, tidak ada berhala kok, hanya ada satu Allah. Kalau memang toh semua sudah dipersembahkan kepada berhala, saya tidak percaya. Dan saya boleh makan itu karena saya percaya kepada Allah. Dia tahu bahwa hanya ada satu Allah. Ya. Nah, di sini dia, Bapak Ibu, ya, sehingga terjadi pertentangan antara orang yang makan daging itu dengan orang yang berpendirian tidak boleh makan. Karena semua sudah dipersembahkan kepada berhala, ya tidak boleh makan daging lagi. Ya, kita makan sayur-sayuran saja. Jadi tidak ada pertemuan, Bapak Ibu. Akan tetapi ketika kita mencoba melihat firman Tuhan lebih jauh, termasuk apa yang dikatakan oleh Yesus. Yesus telah menegaskan bahwa yang menajiskan orang bukanlah makanan. Ya, yang menajiskan orang bukan yang masuk kepada perut, tetapi yang menajiskan orang adalah apa yang di dalam dan keluar, tentang hati. Ya. Kemudian ketika kita lihat juga di dalam Kisah Para Rasul, ketika Petrus mendapat penglihatan bahwa ternyata Tuhan telah memberikan sebuah penglihatan atau pemahaman kepada Petrus bahwa apa yang tadinya haram di perjanjian lama sekarang sudah bebas. Dan ada pengertian juga dalam makanan ini bahwa Injil juga telah sampai kepada bangsa-bangsa lain. Itu peristiwanya ketika dia harus menghadap atau bertemu dengan Cornelius, bangsa kafir, dan disuruh oleh Tuhan. Jadi ada perubahan paradigma di sini. Ada perubahan yang diberikan atau yang ditunjukkan oleh Tuhan. Tetapi tidak semua orang Kristen menangkap hal itu. Sehingga perbedaan-perbedaan itu tidak terselesaikan. Ya. Tidak terselesaikan pada abad mula-mula. Nah, kemudian kita lihat ayat ketiga, ya. Saya ambil poin, jangan menghina dan jangan menghakimi. Siapa yang makan, itu tadi soal daging ya. Siapa yang makan daging, jangan menghina orang yang tidak makan. Ya, yang tidak makan daging. Dan sebaliknya, siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Jadi Allah telah menerima kedua belah pihak ini. Menerima orang yang mengatakan bahwa boleh makan daging, dan juga menerima orang yang mengatakan bahwa hanya boleh makan sayur. Dua-duanya diterima oleh Tuhan. Karena kedua blok atau kedua kubu ini saling berseteru, ya. Yang satu menghina, yang satu menghakimi, begitu ya. Akan selalu ada, saya catat di sini Bapak Ibu, akan selalu ada perbedaan pemahaman soal berbagai hal. Di sini soal makanan, ya. Tetapi yang menimbulkan persoalan bukanlah perbedaan itu sendiri, melainkan kesalahan atau kekeliruan dalam cara menangani perbedaan itu. Sehingga perbedaan itu menjadi pokok permasalahan, menjadi pokok perdebatan, pokok perselisihan. Dan Paulus memberikan solusi yang sangat baik di sini Bapak Ibu. Mereka yang kuat tadi adalah orang yang mengatakan bahwa tidak ada berhala. Mereka tahu dan mereka punya kekuatan iman untuk memakan ya daging-daging itu. Itu dikatakan yang kuat, ya. Orang yang kuat tidak boleh menghina yang lemah. Loh, lemah loh. Cuma makan sayur, saya bisa makan daging. Itu tidak baik. Menghina orang-orang yang makan sayur. Ya. Kemudian sebaliknya juga, kalau ada orang yang tidak makan, jangan menghakimi orang yang makan. Karena dia tidak makan, dia menghakimi orang yang makan daging tadi. Loh, engkau telah salah karena engkau telah makan makanan berhala. Ya.
Jangan begitu, kata Paulus. Jangan begitu. Kalau ada orang yang makan daging, jangan menghina orang yang makan sayur. Ah, lu cuma makan sayur, tidak pernah makan daging. Iya, memang dalam kondisi itu, kalau orang sudah berpikiran seperti itu, semua daging itu adalah daging yang dipersembahkan kepada berhala, maka selama pemahamannya seperti itu, dia tidak akan makan daging lagi. Tidak masuk protein lagi ya. Dia akan makan sayur saja. Tetapi orang yang punya pemahaman, yang sudah kita baca tadi, punya pengetahuan, punya iman yang kuat, mengerti kebebasan dalam Kristus, mengerti bahwa bukan dengan cara itu lagi kita memandang makanan, maka dia akan makan daging. Ya. Tetapi di sini Paulus mengatakan, janganlah menghina dan jangan menghakimi. Dan kalau kita baca nanti selanjutnya itu 1 Korintus pasal 8 tadi, justru yang kuat imannya itu lebih baik mengalah, begitu ya, mengalah. Atau kalau dia harus makan daging, dia harus pergi jauh-jauh supaya jangan dilihat orang yang makan sayur saja. Jadi dia makan daging jauh-jauh, ya, supaya jangan tersandung nanti dia. Ya. Jadi dia memikirkan lebih dalam ya, lebih dalam, tidak egois. Pengetahuan itu Bapak Ibu tidak membuat kita menjadi orang yang egois dan arogan. Amin Bapak Ibu. Ya, kalau kita tahu kebenaran itu bukan membuat kita menjadi sombong. Ya, menjadi cara untuk menghina, mengolok-olok orang. Ya. Bodoh loh. Padahal kita sudah bebas, sudah merdeka oleh karena Kristus. Tidak boleh Bapak Ibu. Karena pemahamannya belum sampai di sana. Imannya belum sampai di sana. Ayat berikutnya, yang keempat, ya. Saya berikan poin buat saudara. Kita tidak punya wewenang untuk menghakimi orang lain. Kita tidak punya hak untuk menghakimi orang lain. Setiap Kristen, setiap kita adalah milik Kristus. Karena kita adalah hamba, ya. Dan Kristus adalah Tuhan kita. Orang-orang Kristen yang lemah maupun yang kuat adalah sungguh-sungguh saudara kita. Tetapi mereka bukan hamba kita. Ketika kita menjadikan diri kita sebagai Tuhan bagi saudara-saudara kita, berarti kita mengambil haknya Tuhan, mengambil tatanya Tuhan, merebut tata Allah. Ketika kita berani berkata, kalau kamu tidak seperti saya, maka kamu ya tidak beriman. Itu sudah penghakiman. Sudah penghakiman. Seringkali ya dalam kehidupan rohani ini kita cepat sekali menghakimi. Menghakimi seseorang karena berbeda dengan pemahaman kita. Menghakimi seseorang karena berbeda dengan iman kita. Untuk hal yang sepele. Soal makanan, soal minuman, ya. Soal minuman juga ada sebagian orang Kristen juga tidak mau minum yang ada warna ya. Ya. Soal pakaian. Ya, soal yang sepele. Dan itu dianggap sebagai sesuatu yang sangat mendasar, sangat penting. Padahal tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Dan di sini dikatakan biarlah penghakiman itu tetap menjadi haknya Tuhan. Karena kita tidak diberikan wewenang atau hak untuk menghakimi orang lain. Karena semua kita adalah hamba di mata Kristus atau di hadapan Kristus. Biar nanti Tuhan yang memberikan penghakiman. Itu ayat yang keempat. Berikutnya ayat yang kelima. Coba Desi bantu baca. Yang seorang menganggap hari tertentu lebih penting daripada hari yang lain, Ya. tapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Iya, ini juga. Tadi tentang makanan, ini tentang hari. Saya berikan poin di sini. Selalu ada perbedaan dalam memandang hari. Ya. Secara umum juga di berbagai etnis ada perbedaan-perbedaan dalam memandang hari. Ada perhitungan-perhitungan hari, ya.
Saya juga belajar di suku kita juga, dari nenek moyang kita juga ada perhitungan-perhitungan hari. Mengatakan hari inilah hari yang terbaik. Contohnya untuk sebuah pesta ya, pesta pernikahan atau pesta yang lain. Mereka menghitung hari dengan mengatakan bahwa ada hari yang lebih baik dan ada hari yang tidak baik. Tetapi dalam konteks ini berbicara tentang hari raya. Di dalam kekristenan juga sampai hari ini, Bapak Ibu, bahkan sekarang ini booming ya, atau kembali tren untuk mengadopsi perayaan-perayaan dari agama Yahudi. Jadi itu terjadi di Indonesia ya. Orang Kristen Indonesia mengadopsi perayaan-perayaan Yahudi. Hari-hari raya Yahudi yang diperingati sebagai orang Kristen. Jadi ini ada Bapak Ibu, ini ada. Ya. Banyak orang yang masih sangat menjaga kalender yang menyangkut agama. Tetapi ada juga sebagian lagi, satu golongan lagi menganggap bahwa semua hari itu adalah sama. Semua hari itu bagi Allah itu setara. Hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan seterusnya. Tidak ada hari yang lebih penting dan tidak ada hari yang kurang penting. Tidak ada hari yang lebih kudus daripada hari yang lainnya. Ada lagu sekolah minggu ya. Hari Senin, hari Selasa, hari Sabtu, hari Minggu, semua hari harinya Tuhan. Amin. Iya. 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 Dan saya teringat ketika mempersiapkan ini. Di kampung juga ya. Kalau hari Minggu misalkan kita kerja, nanti orang-orang di sekitar kita mengolok. Ini hari Sabat loh, kok kamu kerja? Ini hari Tuhan loh, kok kamu kerja? Gitu ya. Jadi kita diolok karena kita bekerja di hari khusus itu, di hari Sabat atau hari Minggu. Jadi sampai sekarang masih ada Bapak Ibu seperti itu ya. Masih ada. Hari yang satu lebih penting, lebih suci, lebih sakral daripada hari yang lain. Saya berikan sebuah pemahaman Bapak Ibu. Saya tidak tahu apakah kita masih punya pemahaman semacam ini. Contohnya hari Minggu itu adalah hari yang lebih kudus daripada hari Senin. Hari Minggu lebih kudus daripada hari Selasa. Saya berikan pemahaman Bapak Ibu. Kalau kita menganggap bahwa hari Minggu itu adalah hari yang lebih spesial, yang lebih kudus daripada hari yang lain, ya, hari Minggu ini kudus, ini hari Minggu, sepanjang hari Minggu kudus. Otomatis hari Senin sampai hari Sabtu kita anggap biasa saja. Maka bisa jadi sepanjang hari itu, hari-hari yang lain kita menjadi sembarangan. Karena ada satu hari yang kudus. Lalu setiap kejahatan dan dosa yang kita lakukan sepanjang hari atau sepanjang minggu itu dari Senin sampai Sabtu, ya, kita datang hari Minggu untuk minta ampun kepada Tuhan. Hari Minggu kudus lagi. Ya, hari Senin balik lagi, kumat lagi. Selasa makin kumat. Minggu datang lagi, kudus lagi. Apakah begitu? Apakah begitu menghayati keimanan kita? Saya tidak tahu bagaimana pemahaman saudara tentang hari Minggu, tentang hari yang lain. Tetapi Tuhan mau semua hari itu sama. Tuhan mau semua hari itu kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Amin? Iya. Iya. Jangan cuma kudus hanya sehari. Jangan taat hanya sehari. Jangan ya datang sungguh-sungguh kepada Tuhan hanya sehari, sehingga sisa-sisa hari kita lakukan sembarangan. Karena dalam pengertian yang lebih jauh dan lebih luas, Tuhan mau semua yang kita lakukan itu kita lakukan untuk Tuhan. Dalam pemahaman itu, maka semua itu menjadi ibadah. Tadi saya baru kuliah, dosen saya menyampaikan satu hal yang sangat baik. Ya. Sebenarnya
bahkan kita kerja pun, sebagai orang Kristen, ketika kita kerja pun, di pikiran kita bukanlah cari uang. Ini sudah di tempat kerja ini. Ya. Di pikiran kita itu bukan cari uang. Kalau itu pikiran kita, itu sama saja dengan yang lain. Tetapi sebagai orang Kristen, ketika kita kerja, di pikiran kita adalah bagaimana supaya saya di tempat ini bisa menampilkan Kristus. Amin. Ya, uangnya pasti datang, Bapak Ibu. Berkatnya, gaji kita pasti datang. Kita namanya sudah kerja. Tetapi dengan pemikiran bahwa saya di sini untuk memuliakan Kristus, ya, di tempat kerja untuk menampilkan Kristus, maka kita akan berbeda, Bapak Ibu. Daripada hanya berpikir saya di sini hanya cari uang. Ya, pasti berbeda total. Jadi sebenarnya itu yang Tuhan mau. Hari Minggu itu hanya semacam refresh ya. Makanya disebutkan rest ya. Semacam refresh saja sebenarnya. Semacam mencharger kita. Ya. Supaya kita besoknya, hari Seninnya lebih mantap lagi. Tapi faktanya kan ketika hari Senin tiba, orang malas ya. Orang benci banget kalau hari Senin. Ya kan? Seharusnya ketika hari Senin tiba, karena sudah dicas hari Minggu, sudah mendapatkan firman Tuhan, bertemu dengan Tuhan, masuk hadirat Tuhan, maka hari Senin harusnya bekerjanya lebih mantap. Amin ya? Ya, bukan makin malas. Karena sudah dicas hari Minggu. Seharusnya begitu Bapak Ibu. Ketika kita melihat bahwa semua aspek kehidupan kita itu adalah ibadah kepada Tuhan, kita melakukan semua untuk Tuhan, maka hasilnya pasti berbeda. Tetapi ketika pikiran kita sama dengan orang lain, atau paradigma kita sama dengan orang lain, saya di tempat ini cari kerja, cari uang, dari jam 8 ke jam 5, ya maka tingkah laku kita pun akan sama dengan mereka. Akan sama dengan mereka, tidak mungkin berbeda lagi. Akan sama. Datang telat, pulang cepat, ya kan? Akan sama Bapak Ibu. Saya teringat itu ya, ketika saya bekerja di PT Sony dulu. Banyak orang itu, belum jamnya. Jam 5 pulang misalkan, atau jam 4 pulang. Jam 3.45 atau jam 4 kurang 15 udah beres-beres dia. Udah tutupinnya semua. Bahkan ada belum bel, udah nunggu dia di antrian ya untuk paskat. Fingerprint ya. Nah, itu hasilnya. Kalau bisa nitip absen ya, nitip absen ya. Dia nggak hadir, tapi gajinya tetap utuh, ya kan? Itu kita kan sama Bapak Ibu. Kalau pikiran kita datang ke perusahaan, kita datang ke tempat kerja hanya cari uang, kita pasti sama. Tetapi kalau kita datang ke tempat kerja, pikiran kita adalah untuk memuliakan Tuhan melalui pekerjaan saya, wah, pasti beda Bapak Ibu. Amin. Dan tidak perlu lagi diawasi. Orang-orang sudah punya pola pikir semacam itu. Ya. Berikutnya Bapak Ibu, ayat 6. Coba Desi bantu. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Iya. Siapa yang makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Iya. Siapa yang tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan dia juga mengucap syukur kepada Allah. Iya. Ini saya catat di sini atau saya berikan kepada saudara. Lakukan semua untuk Tuhan dan dengan ucapan syukur. Ini poin-poin Bapak Ibu ya. Lakukan semua untuk Tuhan. Ya. Walaupun tempat kerja bukanlah tempat ibadah, tetapi ketika kita melakukan pekerjaan kita seperti melakukan untuk Tuhan, maka itu menjadi ibadah. Maka nanti gaji kita pun bisa lebih daripada salary kita. Amin Bapak Ibu. Iya, gaji kita pun bisa lebih karena kita melakukan untuk Tuhan. Itu luar biasa loh. Jadi bukan hanya karena hamba Tuhan seperti kami mendapatkan berkat langsung dari Tuhan. Bukan, semua kita bisa mendapatkan cara yang sama.
Sepanjang kita melakukan itu untuk Tuhan, maka gaji kita bukan hanya dari perusahaan itu. Ya, kita harus mengalami ini Bapak Ibu. Kita harus menghayati ini. Ada hal-hal yang lain. Ada yang Tuhan bukakan. Karena selalu setiap hari kita selalu membawa hidup kita ini, hidup saya untuk Tuhan. Dan saya mengucap syukur. Ya. Saya mengucap syukur. Hidup saya untuk Tuhan. Memang saya sedang bekerja, tetapi hidup saya untuk Tuhan. Ya. Pasti ada hal-hal yang spektakuler yang akan kita peroleh. Lakukan semua untuk Tuhan dan lakukan semua dengan ucapan syukur. Mengapa orang banyak mengeluh di tempat kerja? Ya. Karena itu tadi, pikirannya adalah hanya soal uang. Ya, dia selalu merasa diperbudak di sana. Dia merasa menjadi karyawan yang tertindas di sana. Iya kan? Saya diperbudak perusahaan ini. Saya dipekerjakan tidak adil. Saya mendapatkan kurang. Kalau begitu terus pemikiran, maka dia tidak mungkin bersyukur. Ya kan? Coba, saudara selama bekerja, tapi di pikiran saudara, saya diperbudak di sini. Saya tidak digaji benar di sini. Gaji saya tidak cukup di sini. Itu terus yang meracuni pikiran kita, meracuni hati kita. Maka kita tidak akan pernah bersyukur. Kita akan bersungut-sungut terus. Tetapi orang beriman adalah orang yang hidup untuk Tuhan dengan ucapan syukur. Amin Bapak Ibu. Ya. Kita bisa bersyukur. Puji Tuhan, saya masih punya pekerjaan. Banyak di luar sana tidak punya pekerjaan lagi. Banyak di luar sana sudah di PHK. Banyak di luar sana kerjanya serabutan. Saya masih bisa bekerja dengan baik, dengan gaji yang cukup. Dia akan bersyukur kepada Tuhan. Dia akan bersyukur kepada Tuhan. Tidak bersungut. Ya, tidak bersungut. Saya yakin sekali Bapak Ibu, kalau kita melakukan untuk Tuhan, ya, maka hati kita itu ikhlas. Hati kita itu murni. Hati kita itu bersih. Saya beberapa lama bekerja, hampir semua orang berpikir, ya, yang paling umum, ya, orang umum berpikir, saya tidak akan bekerja lebih daripada saya digaji. Ya kan? Orang umum berpikir seperti itu. Saya tidak akan bekerja di tempat ini lebih daripada gaji saya. Tetapi kalau itu terus yang menjadi filosofi kita, tidak mau melakukan lebih daripada kita dibayar, maka siapa yang akan mempromosikan kita? Siapa akan membayar kita lebih? Ya, tidak mungkin. Ketika ada sebuah promosi, itu tidak akan mungkin sampai kepada kita. Karena orang melihat, karena pimpinan kita melihat pekerjaan kita selalu kurang. Tetapi ketika pimpinan melihat bahwa kita selalu loyal kepada perusahaan, kita tidak hitung-hitungan dalam waktu, kita mengerjakan lebih, maka ketika ada promosi, kita akan yang dipromosikan lebih awal. Tetapi sebaliknya, kalau pikiran kita seperti tadi, kalau ada masalah di perusahaan, kita akan yang lebih pertama dipecat, ya, di PHK. Jadi kita harus berubah Bapak Ibu dalam cara berpikir, dengan cara lakukan semua untuk Tuhan. 78, Desi, silakan cepat waktu kita. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Iya. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Ya, saya buat satu kalimat di sini. Hidup dan mati kita adalah untuk Tuhan, karena kita milik Tuhan. Amin. Hidup kita untuk Tuhan Bapak Ibu. Hidup kita bukan untuk perusahaan, hidup kita bukan untuk bos. Dan kita adalah miliknya Tuhan. Ya. Kita adalah hambanya Tuhan.
Jadi setiap kita bisa bekerja sebagai hamba Tuhan dimanapun. Tidak hanya orang yang berdiri di mimbar ini yang menjadi hamba Tuhan. Tetapi kalau seperti di penghayatan kita, maka siapapun kita dan dimanapun kita akan dapat perform. Ya. Kita akan dapat bertindak sebagai hamba Tuhan. Karena memang kita adalah hambanya Tuhan dan kita adalah miliknya Tuhan. Hanya Tuhan yang menjadi Tuhan kita. Amin. Ya. Itu tidak akan merugikan kita, Bapak Ibu. Kita tidak akan pernah rugi ketika kita memberikan tenaga lebih daripada kita dibayar. Kita akan beruntung. Dan perusahaan tempat kita bekerja juga akan diberkati oleh Tuhan. Itu yang terjadi pada Yakub ketika Yakub menggembalakan domba pamannya Laban. Ya. Sejak Yakub menggembalakan domba-domba itu, bertambah terus, diberkati terus. Itu yang seharusnya terjadi. Dimanapun orang Kristen berada, dimanapun jemaat Gunung Hermon berada, tempat itu diberkati oleh Tuhan. Amin. Sampai terakhir, ketika Yakub mau pamit dari Laban, Laban itu meminta kepada Yakub, janganlah pergi. Kamu mau gaji seperti apa? Kamu mau diupah seperti apa? Ya. Saya yakin kalau kita bekerja begitu baik, maka ketika kita mau meninggalkan perusahaan itu, pimpinan akan sangat sedih dan akan bertanya kepada kita, kenapa Desi? Kenapa kamu keluar dari perusahaan saya? Kamu mau minta gaji berapa? Amin. Pasti tuh, ya. Apa yang salah? Apakah gajimu kurang? Itu kan keren ya. Perusahaan itu menahan kita karena kita mau pergi. Wah, itu yang mantap, itu yang keren. Mau minta berapa? Itu mengapa bisa demikian? Iya, karena kita perform dengan baik, kita bekerja dengan baik, dengan penuh integritas, dengan penuh kesetiaan, loyalitas. Etos kerja kita baik. Ya. Pasti orang sayang, pasti pimpinan sayang. Dan tidak mau melepas kita sebisa-bisanya dia. Itu yang seharusnya terjadi, Bapak Ibu. Jadi tidak ada ruginya kalau kita menempatkan diri sebagai hamba Tuhan dan sebagai milik Tuhan di perusahaan. Ketika kita menempatkan diri semacam itu, maka yang kita lakukan pasti yang terbaik, karena kita lakukan seperti untuk Tuhan. Itu dalam Kolose. Apapun yang kamu perbuat seperti untuk Tuhan. Dan kamu akan menerima upah. Ya, upah dari mana? Ya, perusahaan mungkin sudah terbatas, gaji kamu 5 juta, tetapi Tuhan tidak terbatas untuk memberikan upah yang lebih. Itu yang luar biasa, Bapak Ibu. Itu yang jarang orang tahu. Pikiran orang seperti tadi yang saya sampaikan, saya tidak mau bekerja lebih daripada saya dibayar. Kalau orang seperti ini tidak akan jalan. Tapi coba seorang karyawan bekerja dengan baik, datang ke pimpinannya, Pak, ada lagi kerjaan Pak. Waduh, bosnya pasti senang lah. Amin ya. Kerjaan saya yang tadi Pak, yang sudah dikasih, sudah selesai Pak. Ada lagi Pak. Dengan senang hati, dengan sumringah dia meminta pekerjaan lagi untuk ditambahkan. Waduh. Kalau bisa pekerjaan 4 orang kita kerjakan, wah. Maka gaji 4 orang akan diserahkan kepada kita. Amin. itu rahasia Bapak Ibu. Itu yang seharusnya terjadi. 9, Desi. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Iya, Kristus adalah Tuhan atas semua orang, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Saya cepat saja, waktu saya 10, Desi. Namun mengapa engkau menghakimi saudaramu?
menghina saudaramu, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Iya. Allah adalah satu-satunya hakim. Ya. Allah adalah hakim satu-satunya. Dan penghakiman Allah pasti adil. Penghakiman di dunia ini sering tidak adil. Ya. Hakim berat sebelah. Hakim dibayar. Ya. Hakim disogok. Kalau hakim sudah disogok, maka keadilan tidak akan ada lagi di tempat itu. Tetapi saatnya akan tiba bahwa Allah itu adalah hakim yang adil. Ketika Allah menghakimi, Dia pasti menjatuhkan keadilan. Ya, karena Allah tidak pernah mau disogok dan tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. 11 Desi. Sebab ayat tertulis, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Ya, semua orang akan tunduk dan memuliakan Allah. Ya. Sekarang kita tunduk bukan karena kita dipaksa. Kita tunduk kepada Allah karena dengan kerelaan hati kita, dengan kesadaran penuh. Tapi pada saatnya semua akan tunduk dan memuliakan Allah. Kita memuliakan Allah hari ini bukan karena dipaksa, tetapi karena sebuah pengertian, karena sebuah iman. Jadi sebenarnya tidak ada paksaan Bapak Ibu. Tapi pada saatnya akan ada paksaan, karena Allah harus dimuliakan, Allah harus dihormati. Terakhir, 12 Desi. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Pertanggungan jawab kita kepada Allah itu bersifat personal, ya. Pada hari penghakiman tiba, masing-masing orang harus mempertanggungjawabkan dirinya di hadapan Allah. Tanggung jawab kita tidak bisa diwakilkan, dan kita pun tidak dapat mempertanggungjawabkan orang lain. Maka iman ini pribadi Bapak Ibu. Iman ini personal, pribadi. Kita hanya dapat mengajar anak kita supaya beriman kepada Tuhan. Tetapi pada saatnya kita tidak mungkin mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat. Masing-masing orang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada Tuhan. Ya. Nah, di sini kita harus sangat waspada. Ya. Sangat waspada. Dan sangat konsentrasi, fokus supaya dalam penghakiman itu kita mendapatkan tempat yang layak, tempat yang bahagia. Saya tutup di sini Bapak Ibu untuk mengakhiri perjumpaan kita. Kita baca bersama-sama satu kalimat lagi. Ya, 1, 2, 3. Bila hidup dan mati kita untuk Tuhan, maka yang lain bukan lagi masalah penting. Amin Bapak Ibu. Iya. Kalau kita hidup sudah untuk Tuhan, maka yang tadi diperdebatkan soal makanan, soal minuman, soal hari, ya tidak penting lagi. Ya. Tidak penting lagi. Dan kalau hidup untuk Tuhan, pasti Tuhan jamin adanya. Ini firman Tuhan bagi kita, kita berdoa. Bapak, terima kasih sekali lagi kami belajar tentang hal-hal yang esensial